Siapa sangka, pria yang setiap hari berlutut di lobi membersihkan tumpahan kopi, ternyata adalah direktur utama perusahaan yang menyamar. Linda, staf keuangan cerdas, tahu ada yang salah saat ia memergoki petugas kebersihan bernama Wisnu itu bertemu dengan pria berjas yang memanggilnya Tuan. Namun, pengungkapan itu justru membuka rahasia berlapis yang lebih gelap. Wisnu bukan sekadar pahlawan, ia adalah idealis disbaret dengan masa lalu kontroversi yang pernah meruntuhkan reputasi ayahnya, dan kini ia kembali dengan metode yang sama kotornya. Siapakah Wisnu sebenarnya? Mengapa ia harus mengotori tangannya untuk meraih kebenaran? Bersiaplah, karena kebenaran dalam seragam abu-abu ini akan menguji batas moral Anda. Udara di lobi PT Gatra Nusantara selalu berbau ambisi dan parfum mahal. Namun, selama 2 minggu terakhir, aroma itu dikalahkan oleh bisikan. Pusat dari bisikan tersebut adalah seorang petugas kebersihan baru bernama Wisnu. Ia bekerja dengan kesunyian yang mencolok, wajahnya begitu tampan, dan gerakannya begitu presisi hingga melahirkan sebuah pertanyaan kontroversi yang menguasai setiap pantry. Mengapa pria dengan aura terlalu mahal itu mau berlutut membersihkan tumpahan kopi? Dari balik meja kerja di lantai 3, Linda, staf senior keuangan, mengamati Wisnu. Ia tidak tertarik pada ketampanan murahan yang membuat rekan-rekan wanitanya rela resign, mengundurkan diri, demi dinikahi Wisnu, melainkan pada ketidaksesuaian yang memuakan. Linda, yang selalu percaya bahwa status dan kemampuan harus selaras, merasa terganggu. Cara Wisnu mengepel lantai marmer terasa seperti seni bela diri, bukan kerja kasar. Setiap sapuan kainnya adalah pernyataan bahwa ia tidak pantas berada di sana. Suatu sore, Linda memberanikan diri mendekati lorong sepi. Wisnu sedang membersihkan kaca jendela dengan tenang. "Kerjamu aneh," kata Linda, tanpa basa-basi. Wisnu menoleh, senyumnya tidak terkejut. "Aneh dalam artian apa, Bu Linda?" "Terlalu rapi. Kau bisa jadi model, atau setidaknya staf administrasi. Mengapa petugas kebersihan? Apakah kau sedang lari dari sesuatu?" Wisnu menurunkan alat pelnya, menatap Linda dengan mata abu-abu yang intens. "Saya bekerja di sini untuk mencari uang, Bu. Dan untuk melihat." Orang sering lupa bahwa kejujuran paling murni hanya bisa dilihat dari bawah. Jawaban itu bukan hanya lugas, tetapi juga menampar keras asumsi Linda. Ia merasa konyol karena berpikir superior. Namun, di balik rasa malu itu, muncul tekad baru. Wisnu bukan hanya misterius, tetapi berbahaya karena caranya membalikkan narasi. Rasa penasaran Linda berubah menjadi tindakan. Ia menggunakan koneksinya di HRD untuk menarik berkas Wisnu. Data yang ia temukan benar-benar biasa. Alamat ruko tua, pendidikan sekolah dasar, SD. Tetapi, di bawah tabel riwayat pendidikan, ia melihat sebuah catatan kecil yang dicoret dan seharusnya sudah dihapus. Teguran etika, investigasi internal, kasus Pradana. Pradana. Nama belakang Wisnu. Linda tahu nama Pradana ini sering dikaitkan dengan skandal audit besar di perusahaan ayahnya 5 tahun lalu. Catatan itu mengisyaratkan bahwa Wisnu bukan hanya orang biasa yang menyamar, tetapi seseorang dengan reputasi ternoda yang diangkat melalui jalur ilegal oleh Dewan Pusat. Malam itu, Linda menatap layar komputernya. Wisnu berbohong. Atau lebih buruk, ia dikirim untuk sebuah misi yang mempertaruhkan nyawanya. Linda, yang tadinya hanya ingin menguji keangkuhan seorang petugas kebersihan, kini menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu menuju rahasia kontroversi yang jauh lebih besar. Didorong oleh rasa ingin tahu yang kini bercampur dengan sedikit ketakutan, Linda dan seorang temannya, Maya, menuju alamat Wisnu yang tertera di berkas, sebuah kawasan ruko sepi di pinggiran kota. Malam itu gelap, dengan aroma tanah basah yang menyelimuti udara. Mereka menemukan rumah Wisnu, sebuah bangunan kayu tua yang terlihat menyedihkan. "Tuh kan, beneran orang miskin," bisik Maya, puas karena gosip kantor terkonfirmasi. "Dasar kau, terlalu percaya film." Linda tidak menjawab. Ia melihat Wisnu baru saja tiba dengan sepeda motor bututnya, mengenakan pakaian kerja abu-abu. Ia bergerak lambat dan tenang, seperti seseorang yang sudah lama terbiasa hidup sendiri. Disinilah red herring bekerja. Linda melihat kemiskinan sejati, tetapi cara Wisnu berjalan tidak menunjukkan kepasrahan, melainkan kesabaran seorang predator yang menunggu waktu.
Keesokan harinya, gosip mencapai puncak ketika seorang pegawai mengklaim melihat Wisnu diam-diam bertemu dengan seorang pria berjas di parkiran belakang. Linda, yang kini hidup dalam kecurigaan, memutuskan untuk mengonfirmasi. Sore itu, ia menunggu hingga kantor sepi. Benar saja, mobil hitam mengilap datang, jauh lebih mahal dari kendaraan direktur utama sekalipun. Seorang pria berjas keluar, membawa map tipis. Linda bersembunyi di balik pilar. Ia menyaksikan Wisnu mendekat, masih memegang alat pel. Pria berjas itu berkata, "Semua laporan sudah siap, Tuan." Wisnu hanya tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan penuh otoritas. "Baik, kirimkan besok pagi." Ia kemudian menepuk bahu pria itu dengan nada mengejek. "Tapi, bukankah wajahmu terlalu mencolok untuk ukuran OB? Kau akan mengacaukan skema yang sudah kubangun selama 2 minggu." Pria itu tersenyum miring, justru karena wajah Tuan terlalu tampan untuk menyamar. Banyak yang mulai curiga. Linda tercekat. "Tuan, petugas kebersihan mana yang dipanggil Tuan?" Wisnu bukan hanya orang kaya yang menyamar, ia adalah pemimpin dari sebuah operasi tersembunyi. Sebuah fakta yang membuat Linda merasa kecil dan bersemangat pada saat yang sama. Ini bukan lagi tentang mencari kebenaran, tetapi tentang terlibat dalam kekuasaan. Malam itu, di ruko lamanya, Wisnu duduk di depan sebuah laptop yang disembunyikan di balik tumpukan kain pel. Ia bukan sedang memutar lagu lawas, melainkan sedang meninjau diagram keuangan yang rumit. "Sudah makin dekat. Tapi aku harus memastikan tidak ada kesalahan yang sama seperti 5 tahun lalu." Ia memikirkan teguran etika yang pernah ia dapatkan. Ia dilarang bekerja di dunia audit pusat karena menggunakan metode hacking yang secara teknis melanggar hukum, meskipun bertujuan mengungkap kebenaran. Misi ini adalah upaya terakhirnya untuk membersihkan nama dan mengganti kehancuran ayahnya. Ia merobek kertas diagram itu, lalu membuka laci rahasia di bawah meja. Di dalamnya, terdapat lencana Komisi Audit Independen Pusat yang jarang diketahui publik, sebuah kartu identitas yang mengonfirmasi statusnya yang sebenarnya. Di samping lencana itu, ada foto lusuh ayahnya. "Ayah, aku akan tunjukkan bahwa tangan yang bersih tidak takut kotor," bisiknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Mobil hitam yang sama berhenti beberapa meter dari rumah. Wisnu mematikan lampu. 2 bayangan berhenti di depan pagar. Mereka bukan anak buah Wisnu. Wisnu tahu, ini adalah ancaman nyata dari Herman Saputra, kepala keuangan yang ia incar. Pria itu sudah mencium baunya. Keesokan harinya, Linda dipanggil ke ruangan mewah Herman Saputra, kepala keuangan. Herman, dengan dasi merahnya yang mencolok, menatap Linda dengan senyum paternalistik yang dingin. "Linda, kamu adalah staf terbaikku. Tetapi, ada laporan aneh," kata Herman, memutar layar komputernya. "Server keuangan diakses secara ilegal. Aku hanya ingin tahu, apakah kau tahu siapa yang berani menyusup ke sistemku? Mungkin petugas kebersihan tampan itu?" Dia tampan, tapi tidak pintar. Linda merasakan keringat dingin. Herman mulai menyerang. Ia menyembunyikan keterlibatannya di balik kepura-puraan canggung, membuat Herman percaya bahwa ia hanya ketakutan. Setelah berhasil lolos dari interogasi, Linda mencari Wisnu. Ia menemukannya di ruang arsip bawah tanah yang pengap dan jarang digunakan. Wisnu sedang menyusun berkas. "Herman sudah tahu," bisik Linda, wajahnya tegang. "Dia sudah memantau log server. Dia curiga pada kita berdua." Wisnu menatapnya, ada kekaguman di matanya. "Kau berhasil membuatnya percaya bahwa kau takut. Bagus." Wisnu kemudian mendekat. Suara tetesan air dari pipa di dinding menjadi satu-satunya bunyi. Ia akhirnya memutuskan untuk membuka semua kartu, termasuk rahasia yang paling kontroversi. "Aku Direktur baru PT Gatra Nusantara, Linda. Dikirim langsung oleh Dewan Pusat untuk mengaudit dana yang hilang," katanya. "Aku menyamar karena 5 tahun lalu, aku dilarang masuk ke perusahaan manapun secara resmi. Aku menggunakan cara yang terlalu keras untuk mengungkap korupsi, dan reputasiku hancur." "Kau, direktur yang disbaret?" tanya Linda, terkejut. Wisnu mengangguk, sorot matanya dingin. "Mereka memberiku kesempatan terakhir. Masuk secara diam-diam. Tidak ada yang akan curiga pada OB.
Dan hanya orang yang tidak peduli status sepertimu yang bisa kubuat percaya. Ucapan itu menusuk Linda. Ia menyadari motivasi awalnya membantu Wisnu kini terasa kotor. Apakah ia membantu karena kejujuran atau karena Wisnu adalah direktur? Wisnu menunjuk ke tumpukan berkas. Ini semua bukti. Aku perlu kau menyalinnya, menggunakan koneksi eksternal. Kau satu-satunya yang kutemukan jujur dan cukup pintar di Departemen Keuangan ini. Tapi kau harus siap. Kalau kita gagal, bukan hanya kau yang akan dipecat, tetapi kau akan terlibat dalam penipuan yang kuatur. Linda terdiam lama. Dilema etika itu nyata. Mengorbankan reputasinya demi seorang direktur yang berbahaya dan kontroversi. Namun, ia menatap mata Wisnu, mata seorang pria yang berjuang untuk ayahnya, dan mengangguk. Aku akan bantu. Tapi kalau kau menjebakku, aku akan menjatuhkanmu juga. Itu yang kuharapkan, jawab Wisnu, senyumnya tidak meyakinkan. Saat keduanya sibuk menyalin data, Wisnu di depan laptop dan Linda memantau pintu, mereka tidak tahu bahwa Herman sudah berada di sana. Bersembunyi di balik rak arsip terdekat, Herman mengangkat ponsel dan memotret mereka berdua. Senyum kemenangan muncul di bibirnya. Ia mengetik pesan singkat, 2 tikus sudah di lubang. Siapkan umpan terbaik. Biarkan mereka merasa aman. Permainan sudah dimulai, dan Herman tahu persis cara membuat Linda dan Wisnu jatuh ke dalam jebakan yang tak terhindarkan. Pagi berikutnya, Herman memanggil Linda lagi ke ruangannya. Kali ini, ia tidak berusaha bersikap manis. Di atas mejanya tergeletak log sistem yang dicetak, menunjukkan Linda arsip sebagai pengguna yang mengunduh data sensitif dan kemudian menghapus jejaknya. Kau tidak takut, Linda, kata Herman dingin. Kau bermain api dengan petugas kebersihan bodoh itu. Aku sudah ubah log ini. Jika aku melaporkannya, kau akan didakwa sebagai pengkhianat, bukan dia. Pilih, aku akan melindungimu, dan kau sebut nama direktur pusat yang menyuruhmu, atau kau akan kehilangan segalanya. Linda kembali ke Wisnu dengan wajah pucat. Herman menjebakku. Dia punya bukti kalau aku yang mengambil datanya. Wisnu tidak panik. Ia tersenyum tipis. Bagus. Berarti dia sudah termakan umpan. Sekarang kita gunakan senjatanya sendiri. Wisnu meminta Linda untuk pura-pura menyerah dan takut pada Herman. Bersikaplah seperti kau sudah kembali ke sisinya. Biarkan dia percaya bahwa dia sudah menang, dan kau akan menjauh dariku. Ini akan membuatnya lengah. Linda merasa mual. Memanipulasi Herman adalah satu hal, tetapi memanipulasi kepercayaannya sendiri adalah hal lain. Ia tahu ini adalah langkah yang sangat kotor. Namun, ia setuju. Malam itu, Linda mengirim pesan kepada Herman yang intinya ia setuju untuk berhenti membantu Wisnu. Herman merespons dengan senyum puas, meyakinkan Linda bahwa ia aman. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengambil flash drive dari rumah Wisnu, membiarkan Wisnu hidup, tetapi mengambil bukti yang dimanipulasi untuk menjebak Linda. Pukul 10 malam, di ruko Wisnu, ketegangan memuncak. Wisnu dan Linda sedang memeriksa flash drive cadangan ketika 2 pria berjas hitam mendobrak masuk. Wisnu bereaksi cepat, seperti seorang prajurit terlatih, bukan seorang direktur. Dengan tongkat besi, ia menahan serangan, menjatuhkan salah satu penyerang. Linda bersembunyi di balik meja, terkejut melihat Wisnu bukan hanya cerdas, tetapi juga fisik yang berbahaya. Ia menyadari bahwa Wisnu tidak pernah menjadi korban, melainkan umpan yang cerdik. Serangan itu singkat. Kedua pria itu berhasil merebut flash drive yang disiapkan Wisnu, yang sebenarnya berisi data palsu yang sudah diubah Wisnu untuk menipu Herman, dan melarikan diri. Wisnu berdiri, kemejanya robek, bibirnya berdarah. Linda merangkak keluar dari persembunyian, gemetar. Mereka berhasil mengambilnya, bisik Linda. Wisnu tersenyum, senyum yang dingin. Ya, mereka mengambil bukti palsu yang kuharapkan. Sekarang Herman akan percaya dia memegang kendali penuh. Permainan ini hanya bisa dimenangkan dengan kotor. Linda. Linda menatap Wisnu yang babak belur, menyadari bahwa ia baru saja bersekutu dengan seorang idealis yang rela melakukan tindakan ilegal untuk mencapai kebenaran. Pria ini tidak mencari kejujuran, tetapi kemenangan dengan cara apapun. Linda merasa gelisah. Namun,
Linda memiliki rahasia kecilnya sendiri yang tidak diketahui Wisnu. Ia tidak sepenuhnya mempercayai strategi Wisnu yang terlalu agresif. Saat Wisnu meminta flash drive palsu, Linda secara diam-diam menyalin data asli ke dalam hard drive terenkripsi di ponselnya. Ia menyadari, untuk melawan dua manipulasi, Herman dan Wisnu, ia harus berdiri sendiri, dengan kebenaran murni yang ia pegang sendiri. Pagi itu, udara di lantai 8 PT Gatra Nusantara terasa mencekik. Semua kepala departemen dipanggil ke ruang rapat utama untuk sebuah rapat evaluasi keuangan mendadak. Herman duduk dengan wajah tenang, meyakini flash drive yang ia curi akan menjebak Wisnu dan Linda. Pukul 9, pintu terbuka. Masuklah Wisnu. Bukan dengan seragam abu-abu, tetapi dengan jas abu-abu gelap, bersih, tanpa dasi. Ia berjalan ke depan, memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada Herman. "Apa yang kau lakukan di sini, Wisnu?" tuntut Herman, berdiri. "Ini rapat direksi, bukan untuk petugas kebersihan." Wisnu tersenyum tipis. "Tenang, Pak Herman. Saya tahu tempat saya. Dan karena itu, saya datang untuk membersihkan sesuatu yang kotor." Di sudut ruangan, Linda menatap tegang. Ia sudah siap dengan bukti cadangan di ponselnya. Wisnu menyalakan proyektor. Layar menampilkan grafik, tapi bukan yang Herman harapkan. Selama 6 bulan, PT Gatra Nusantara kehilangan lebih dari 20 miliar melalui transaksi fiktif, kata Wisnu datar. Dan setelah saya selidiki, semua uang itu mengalir ke rekening atas nama Herman Saputra. Herman tertawa keras. "Kebohongan. Timku sudah membuktikan bahwa semua data ini mengarah ke Linda, staf keuangan rendahan itu, atas suruhan seorang petugas kebersihan bodoh." Wisnu tidak menanggapi. Ia menancapkan sebuah flash drive yang Linda berikan sebagai umpan ke laptop. Di layar muncul bukti transfer yang Herman curi tadi malam. Namun, Wisnu menunjukkan sebuah watermark digital kecil yang sengaja ia tanam di dalamnya. "Pak Herman, data ini adalah jebakan yang Anda ambil tadi malam di rumah saya," kata Wisnu. "Anda mengambil data yang sudah diubah yang menunjukkan Linda yang bersalah. Mengapa Anda mengambil flash drive berisi data yang menjebak staf Anda sendiri jika Anda tidak tahu isinya? Ini membuktikan Anda mencoba memanipulasi dan menghancurkan bukti." Di tengah keheningan, pintu terbuka. Masuklah dua pria berjas hitam, anggota Komisi Audit Pusat. Salah satunya berkata, "Kami sudah menerima bukti lengkap dari Tuan Wisnu Pradana, Direktur baru PT Gatra Nusantara." Ruangan meledak dengan gumaman. Wisnu menatap Herman, matanya dingin. "Aku diberi mandat oleh Dewan Pusat untuk mengaudit perusahaan ini secara diam-diam. Aku menyamar agar tahu siapa yang jujur, dan siapa yang bermain curang." Herman menatap Wisnu dengan mata penuh kebencian. "Kau pikir kau pahlawan? Kau hanya direktur sementara. Kau pikir aku tidak tahu kau disbaret dari dunia audit 5 tahun lalu, karena caramu yang curang? Kau datang ke sini untuk membalas dendam." Ucapan Herman menggantung di udara, menguak kontroversi di balik penyamaran Wisnu. Semua mata beralih dari Herman yang korup ke Wisnu yang berbahaya. Wisnu tidak membantah. Ia hanya tersenyum samar. "Mungkin aku datang untuk membalas dendam," katanya tenang. "Tetapi, lihat hasilnya. Perusahaan ini bersih, dan Anda di mana?" Herman diseret keluar. Suasana ruangan menjadi tegang. Wisnu, kini direktur yang sah, menatap semua orang. "Saya tidak peduli dengan rumor masa lalu. Saya hanya peduli bahwa kejujuran paling murni sering datang dari mereka yang dipandang rendah." Matanya berhenti pada Linda. Beberapa hari kemudian, Linda menghampiri Wisnu di ruangan direktur barunya. "Kau tidak membantah ucapan Herman tentang masa lalumu," kata Linda pelan. Wisnu duduk di meja, menatap keluar jendela. "Karena itu benar, Linda. Aku belajar bahwa untuk membersihkan kotoran yang menempel terlalu lama, terkadang kau harus bersedia menggunakan tangan kotor. Penyamaran ini bukan hanya tentang kebenaran, tetapi tentang mendapatkan kembali otoritas yang direnggut dari seorang anak yang melihat ayahnya dihancurkan." Linda menatapnya, rasa hormatnya kini bercampur dengan kegelisahan. Wisnu adalah direktur, pahlawan, tetapi juga pria yang rela menjadi jahat demi kebaikan. "Apa yang akan kau lakukan sekarang,
Tanya Linda. Wisnu menoleh, senyumnya tidak meyakinkan. Sekarang, aku akan membersihkan perusahaan ini sampai ke akarnya. Dan jika aku harus menyamar lagi, menggunakan trik kotor lagi, aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan kebenaran menjadi korban status lagi. Linda tersenyum, tetapi hatinya berat. Ia tahu ia telah memilih sisi yang benar dalam perang melawan korupsi, tetapi ia juga tahu bahwa pria yang ia kagumi adalah idealis yang berisiko dan tidak stabil. Hubungan mereka berakhir dalam sebuah ketenangan yang ambigu, penuh hormat, tetapi diliputi pemahaman bahwa Wisnu adalah pembersih terakhir yang, jika diperlukan, akan datang membawa pel atau senjata kotor untuk mencapai tujuan sucinya. Dan begitulah akhir dari kisah Wisnu, sang direktur yang memilih berlutut sebagai petugas kebersihan demi kebenaran. Ia berhasil membersihkan PT Gatra Nusantara dari Herman Saputra dan korupsi, namun kemenangan ini diwarnai pengakuan yang kontroversi, bahwa untuk mencapai kebenaran murni, terkadang seseorang harus bersedia menggunakan metode yang kotor dan berisiko. Kisah ini mengajarkan kita bahwa integritas tidak diukur dari jabatan atau penampilan, melainkan dari keberanian untuk melawan kebohongan, bahkan ketika kita harus mengambil jalan yang paling berisiko. Ingatlah sahabat, cerita ini hanyalah fiksi yang kami sajikan serealistis mungkin agar bisa diambil pelajarannya.